Assalamualaikum Sobat Beriman, di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa, seorang biksu yang dibuat kagum oleh sosok Nabi Zulkifli, alaihi salam, setelah ia mengunjungi sebuah makam kuno yang ditemukan berada di sekitar tembok besar China. Kisah ini menyimpan pelajaran berharga dan jejak sejarah yang menakjubkan. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan solawat kita, Allah lancarkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini biar nggak gagal paham. Ya, langsung saja kita simak kisahnya. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan sebuah penemuan yang menggemparkan. Sebuah makam kuno yang diduga merupakan makam seorang nabi, ditemukan secara tak sengaja di kawasan tembok besar China. Penemuan ini bermula dari sebuah insiden alam. Salah satu bagian dari tembok besar mengalami kerusakan cukup parah akibat longsor besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Retakan besar muncul di dinding batu yang telah berdiri selama ribuan tahun itu, dan tanpa diduga, longsoran tersebut justru membuka sebuah jalur tersembunyi yang selama ini tak pernah diketahui keberadaannya. Saat puing-puing mulai dibersihkan oleh para pekerja dan otoritas setempat, mereka menemukan sebuah celah sempit yang tampak seperti pintu masuk kuno, tersembunyi di balik lapisan bebatuan dan semak belukar. Ketika pintu itu dibuka, terbukalah sebuah lorong batu yang cukup panjang, menurun ke dalam perut bumi. Di ujung lorong itulah ditemukan sebuah ruang besar yang di dalamnya terdapat sebuah makam tua. Struktur makam tersebut begitu rapi, terawat, dan penuh dengan ukiran kuno yang belum bisa diidentifikasi secara pasti asal-usulnya. Penemuan ini langsung menyita perhatian publik. Video dan foto-foto lokasi penemuan mulai beredar luas di berbagai platform media sosial. Netizen pun ramai berspekulasi. Ada yang mengatakan makam ini adalah milik seorang raja kuno. Ada pula yang meyakini bahwa itu adalah makam salah satu nabi yang pernah diutus di wilayah timur. Salah satu nama yang paling sering disebut dalam perbincangan warganet adalah Nabi Zulkifli, alaihi salam, sosok nabi yang disebut dalam Al-Quran, namun dengan latar sejarah yang tidak banyak diketahui secara mendetail. Kabar ini pun sampai ke telinga banyak kalangan, termasuk tokoh-tokoh spiritual di China. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah seorang biksu bernama Xi Cheng. Ia adalah biksu Buddha berusia 40 tahun yang selama 2 dekade terakhir dikenal sebagai sosok yang cukup terbuka terhadap dialog lintas agama dan sejarah. Xi Cheng bukan hanya seorang praktisi spiritual, tapi juga seorang peneliti budaya kuno yang kerap melakukan perjalanan ke situs-situs bersejarah di Asia Timur. Rasa penasarannya membuncah ketika ia mendengar desas-desus tentang makam kuno tersebut. Xi Cheng merasa ada sesuatu yang sangat istimewa dengan penemuan ini. Terlebih ketika mendengar banyak yang mengaitkannya dengan sosok nabi yang juga dikenal dalam tradisi Islam, ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju lokasi penemuan, dengan harapan bisa melihat langsung, merasakan energi tempat itu, dan mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya sosok yang dimakamkan di sana. Dalam perjalanan spiritual dan sejarah inilah, sebuah kisah menakjubkan mulai terungkap perlahan. Perjalanan biksu Xi Cheng menuju lokasi makam bukanlah hal yang mudah. Tempat itu terletak di wilayah pegunungan yang cukup terpencil. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar, ia harus menempuh perjalanan berjam-jam menggunakan kendaraan umum, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menelusuri jalur setapak yang curam dan berbatu. Namun semangat di wajahnya tidak pernah luntur, ada semacam dorongan kuat dalam dirinya, seolah-olah alam semesta sedang membimbing langkahnya menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setibanya di lokasi, suasana langsung terasa berbeda, udara di sekitar reruntuhan tembok besar terasa lebih dingin, namun hening. Tak ada suara burung atau desir angin seperti biasanya. Beberapa petugas penjaga situs arkeologi menyambutnya dengan sopan. Mereka tampaknya sudah terbiasa dengan kedatangan orang-orang yang penasaran. "Aku ingin melihat sendiri apa yang telah ditemukan," kata Xi Cheng dalam bahasa Mandarin kepada salah satu petugas. Petugas itu hanya mengangguk, lalu menunjuk ke arah pintu masuk yang kini sudah diperkuat dengan penyangga kayu dan lampu-lampu kecil di sepanjang lorong. "Jalurnya sempit, tapi aman, silakan masuk. Tapi harap tenang di dalam sana," ujar petugas itu. Xi Cheng pun melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Lorong batu itu dingin, namun terasa hidup. Dindingnya penuh lumut dan ukiran samar yang belum bisa ia kenali. Setelah berjalan sekitar 20 meter ke dalam, ia tiba di sebuah ruang terbuka yang sangat hening. Inilah ruangan makam itu, tidak terlalu besar, namun atmosfernya sangat kuat. Di tengah ruangan terdapat sebuah makam batu, ditutupi kain hijau tua yang tampak sudah usang, namun tetap terjaga. Di dinding belakang makam, ada sebuah ukiran kuno. Ketika Xi Cheng mendekat, ia memperhatikan lebih detail. Meskipun ia tidak memahami tulisan Arab, ada seseorang di sana, seorang peneliti, yang menjelaskan kepadanya.
Ini tulisan Arab kuno, ujar peneliti itu, dan artinya adalah Nabi. Ziecheng terdiam. Ia menatap makam itu cukup lama, lalu berkata pelan, Nabi, seorang utusan Tuhan. Peneliti itu mengangguk. Banyak yang percaya ini adalah makam Nabi Zulkifli. Dalam ajaran Islam, beliau dikenal sebagai salah satu nabi yang sangat sabar dan penuh hikmah. Hati Ziecheng mulai bergetar. Entah mengapa, ia merasa ada energi yang sangat dalam di dalam ruangan itu. Ia duduk bersila tak jauh dari makam, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya hanyut dalam suasana. Dalam hatinya, ia merasa seolah sedang berbicara dengan jiwa besar yang pernah hidup ribuan tahun lalu. Aku tak tahu siapa engkau sebenarnya, gumamnya dalam hati, tapi aku bisa merasakan kedamaian yang belum pernah kutemui di tempat manapun. Seketika itu juga, pikirannya dibanjiri dengan rasa ingin tahu tentang sosok Nabi Zulkifli. Ia mulai bertanya lebih banyak kepada para peneliti dan pengunjung muslim yang ada di sana. Salah satu dari mereka menjelaskan. Nabi Zulkifli dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Ia diangkat menjadi nabi di usia muda, dan disebut sebagai orang yang tidak pernah marah, tidak pernah meninggalkan ibadah, dan sangat adil kepada umatnya. Ziecheng menatap makam itu dengan mata berkaca-kaca. Orang seperti itu, langka, bahkan dalam ajaran kami, kesabaran seperti itu dianggap kualitas tertinggi dari seorang manusia tercerahkan. Ia pun mulai mencatat, menyalin tulisan-tulisan, bahkan meminta referensi kitab-kitab Islam yang membahas para nabi. Malam itu, saat kembali ke penginapan, ia duduk di teras kamarnya sambil menatap langit. Aku datang hanya untuk melihat makam, tapi sepertinya aku baru saja menemukan jalan baru dalam hidupku, katanya lirih. Dari sinilah, benih-benih kekaguman dan ketertarikannya pada Islam mulai tumbuh, bukan karena ajaran yang dipaksakan, tapi karena ia merasakan langsung keteduhan dari seorang nabi yang namanya belum pernah ia dengar sebelumnya, Zulkifli. Perjalanan spiritual Biksu Ziecheng baru saja dimulai. Sejak kunjungannya ke makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli, alaihi salam, hati Biksu Ziecheng tak pernah lagi tenang seperti sebelumnya. Malam-malamnya diwarnai renungan yang dalam. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu ke dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Pikirannya terus kembali ke sosok Nabi Zulkifli. Ia teringat akan kata-kata yang diucapkan oleh seorang pengunjung muslim di tempat makam itu. Beliau adalah nabi yang tidak pernah marah, tidak pernah meninggalkan ibadah, dan selalu adil dalam memimpin umatnya. Kalimat itu begitu menancap dalam di hatinya. Dalam diam, Ziecheng merenung, adakah manusia yang bisa sedemikian teguh menjaga hatinya dari amarah, sedemikian konsisten dalam ibadah, sedemikian adil di tengah tanggung jawab besar. Jika benar beliau seorang nabi, gumamnya dalam hati, maka cahaya yang beliau tinggalkan tetap menyala, bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Perjalanan spiritual Ziecheng mulai berubah arah. Setiap malam, ia mulai mencari-cari informasi tentang para nabi dalam Islam. Ia membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin secara online, dan menemukan nama Nabi Zulkifli disebut bersama para nabi besar lainnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada satu hal yang semakin mengusik jiwanya, siapa sebenarnya Nabi Muhammad, mengapa para pengikut Islam begitu mencintainya, dan mengapa mereka selalu bersolawat untuk beliau, seolah-olah beliau masih hadir di tengah-tengah mereka. Pertanyaan itu mendorongnya untuk menghubungi seorang akademisi muslim di Beijing, seorang profesor sejarah Islam yang kebetulan juga aktif berdialog antaragama. Ia mengatur pertemuan, dan beberapa hari kemudian, Ziecheng duduk berhadapan dengan profesor itu di sebuah perpustakaan kampus yang tenang. Saya bukan ingin berpindah keyakinan, kata Ziecheng pelan, saya hanya ingin tahu, kenapa ada rasa kedamaian yang begitu kuat saat saya berada di makam itu, mengapa saya merasa terpanggil oleh ajaran seorang nabi yang bahkan tidak pernah saya kenal sebelumnya. Profesor itu tersenyum hangat. Itulah cahaya wahyu, jawabnya, meskipun fisiknya telah tiada, jejak para nabi tetap hidup, dalam hati, dalam kitab, dalam akhlak orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dalam pertemuan itu, profesor tersebut mulai memperkenalkan Ziecheng pada dasar-dasar Islam, tentang tauhid, tentang para nabi, dan tentang misi kenabian yang tidak hanya berbicara soal keimanan, tapi juga tentang keadilan, kasih sayang, dan pembebasan dari hawa nafsu. Ziecheng mulai menangis pelan. Saya sudah belajar banyak agama, saya membaca kitab-kitab tua, saya menempuh jalan meditasi dan pengasingan, tapi baru kali ini saya merasa hati saya seperti disentuh langsung dari langit, katanya dengan suara gemetar. Sejak hari itu, hidup Ziecheng berubah perlahan namun pasti, ia mulai mengatur waktu khusus setiap hari untuk membaca terjemahan Al-Quran. Ia membaca kisah-kisah para nabi dengan penuh ketakjuban. Ia bahkan mulai mempelajari huruf-huruf hijaiyah, mencoba mengucapkan salam Islam, dan memahami arti solawat yang dulu hanya ia dengar sambil lalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bisiknya suatu malam, meskipun lidahnya belum fasih. Ia mulai menulis diari tentang perjalanannya, mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang ia temukan,
salah satu catatan yang ia tulis berbunyi, "Jika kebaikan adalah cahaya, maka para nabi adalah matahari, dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa hangat oleh cahaya yang tidak pernah kutahu ada." Beberapa sahabat biksu di kuil tempat ia tinggal mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Ia yang dulu lebih sering menyendiri kini tampak lebih terbuka dan berseri. Ia yang dulu hanya berbicara tentang ajaran Buddha, kini mulai mengutip kalimat-kalimat dari Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad dengan penuh rasa hormat. "Kau berubah, Xie Cheng," ujar salah satu temannya. Xie Cheng hanya tersenyum, lalu berkata, "Aku tidak berubah, aku hanya menemukan potongan kebenaran yang dulu belum pernah kutemui." Namun, di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini masih sangat panjang, ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Tapi yang jelas, satu hal sudah pasti, hatinya tak lagi ragu bahwa Nabi Zulkifli dan para nabi lainnya benar-benar utusan Tuhan, dan bahwa di antara semua itu, ada satu cahaya besar yang kini mulai ia kenali perlahan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari titik ini, sebuah kisah hijrah pun mulai ditulis oleh waktu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan biksu Xie Cheng tak lagi sama. Sejak kunjungannya ke makam kuno yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli, alaihi salam, api di dalam jiwanya terus menyala. Bukan api amarah, bukan api kebingungan, melainkan api pencarian kebenaran. Api yang membakar lapisan-lapisan lama dalam dirinya, dan meninggalkan ruang kosong yang haus akan cahaya ilahi. Di balik jubah safron yang masih ia kenakan, Xie Cheng menyembunyikan lembaran-lembaran kertas berisi doa-doa dalam bahasa Arab. Ia belajar diam-diam, karena belum siap mengungkapkan semuanya kepada sesama biksu. Ia tahu, jalan yang sedang ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Namun, semakin ia mencoba menunda, semakin gelisah hatinya dibuatnya. Suatu sore yang tenang, ia kembali bertemu dengan Profesor Liang, akademisi muslim yang membantunya memahami Islam dari dasar. Mereka duduk di sebuah taman kecil dekat kampus, di bawah pohon plum yang sedang mekar. "Saya ingin belajar lebih dalam," kata Xie Cheng, menatap tanah, "bukan hanya membaca, tapi menjalani. Tapi saya takut." "Takut akan apa?" tanya sang profesor lembut. Xie Cheng terdiam cukup lama. Lalu ia menjawab, "Takut kehilangan jati diriku. Takut mengkhianati apa yang selama ini kuyakini. Takut melukai hati orang-orang di sekitarku." Profesor Liang tersenyum penuh pengertian. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan mushaf kecil. "Jati diri kita bukanlah jubah atau gelar yang kita kenakan. Jati diri sejati adalah fitrah, dan Islam tidak datang untuk menghapus masa lalumu, Xie Cheng, ia datang untuk menyempurnakannya." Kata-kata itu seperti tetesan embun bagi hati Xie Cheng yang kering. Hari itu, ia pun mengambil keputusan besar, ia akan mulai belajar Islam secara langsung, dengan seluruh jiwa dan raganya. Beberapa minggu berikutnya, Xie Cheng mulai belajar secara intensif. Ia belajar tentang wudhu dan tata cara salat. Awalnya ia kesulitan, gerakan salat terasa asing bagi tubuhnya yang terbiasa duduk bermeditasi dalam posisi lotus. Namun setiap gerakan, setiap sujud, membawa sensasi yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di saat dahinya menyentuh tanah, ada kerendahan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Subhanaka Allahumma wa bihamdika," ucapnya dengan terbata-bata, menirukan bacaan dari seorang pembimbingnya. Ia juga mulai menghadiri kajian kecil bersama komunitas muslim Tionghoa. Ia datang tanpa jubah biksu, menggantinya dengan pakaian sederhana. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya, dan ia pun tak merasa perlu menjelaskan. Ia ingin datang sebagai seorang pencari, bukan sebagai biksu, bukan sebagai guru, tapi sebagai murid, yang ingin mengenal Tuhan dengan cara baru. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika ia belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian saat seorang ustadz menceritakan bagaimana Nabi meninggalkan tanah kelahirannya demi menjaga dakwah dan umatnya. "Nabi Muhammad tidak hanya seorang pemimpin," kata sang ustadz, "beliau adalah seorang sahabat sejati, seorang ayah yang penyayang, seorang suami yang lembut, dan seorang hamba yang paling tunduk kepada Allah." Air mata kembali mengalir dari mata Xie Cheng. Ia menunduk, menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. "Beginikah cinta kepada seorang nabi?" bisiknya dalam hati. "Beginikah Islam menyentuh hati umatnya?" Di balik semua proses itu, Xie Cheng mulai memahami satu hal penting. Islam bukan hanya agama tentang Tuhan, tapi juga agama tentang manusia, tentang memanusiakan manusia. Islam tidak menuntut manusia menjadi malaikat, tapi mengajak manusia menjadi sebaik-baiknya versi dirinya, dengan sabar, ikhlas, dan terus berjuang. Namun, tak semua berjalan mulus. Kabar tentang perubahan dalam dirinya mulai terdengar di kalangan kuil. Beberapa biksu mulai menjauh. Ada yang menyindirnya sebagai pengkhianat, bahkan pemimpin kuil sempat memanggilnya. "Apa yang sedang kau lakukan, Xie Cheng?" tanya sang pemimpin dengan suara berat. "Kau sedang bermain dengan keyakinan yang berbeda, kau tahu ini bisa menghancurkan segalanya."
Xie Cheng menatap wajah gurunya yang selama ini ia hormati. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata, "Saya tidak bermaksud mengkhianati siapapun, guru, tapi saya menemukan sesuatu yang membuat hati saya hidup kembali, dan saya ingin mengenalnya lebih dalam." Mendengar itu, pemimpin kuil hanya menghela napas panjang. "Kau tahu apa yang kau cari, tapi kau juga harus tahu harga yang harus dibayar." Xie Cheng mengangguk perlahan. Ia tahu, sejak hari itu, jalannya tak akan sama lagi, tapi ia juga tahu, di ujung jalan itu, ada kebenaran yang terus memanggilnya, dan ia tidak akan mundur. Suatu malam yang sunyi, dalam kamar kecilnya yang sederhana, Xie Cheng berdiri menghadap kiblat. Ia telah belajar cukup untuk mengetahui arah Mekah, dan malam itu, ia mengangkat kedua tangan, menatap ke langit-langit, dan berkata dengan suara pelan, nyaris berbisik, "Ya Allah, jika benar ini jalanmu, maka mantapkan hatiku, jangan biarkan aku tersesat setelah engkau beri petunjuk. Aku tak tahu harus memulai dari mana, tapi aku ingin dekat denganmu. Aku ingin mengenalmu, lewat nabi-nabimu, lewat cahayamu." Air mata menetes, membasahi sajadah kecil yang ia pinjam dari seorang teman muslim. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xie Cheng merasa, ia tidak sendirian lagi. Langit Beijing pagi itu tampak tenang, udara masih membawa sisa embun malam, seolah alam pun tengah bersiap menyaksikan sebuah peristiwa penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Di sebuah masjid kecil yang tersembunyi di balik deretan bangunan tua, suasana terasa sangat hikmat. Di ruang itu, hanya ada segelintir orang, beberapa sahabat baru Xie Cheng dari komunitas muslim lokal, Profesor Liang yang setia mendampinginya, dan seorang imam tua yang wajahnya teduh bak pelita. Hari itu, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Xie Cheng memantapkan niatnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia berdiri di depan mimbar, mengenakan pakaian putih sederhana yang ia beli beberapa hari sebelumnya. Jubah biksunya sudah tidak ia kenakan lagi, bukan karena benci, tapi karena kini hatinya telah berpindah arah, menuju cahaya yang selama ini ia cari dalam keheningan malam, dalam lembaran kitab, dalam perjalanan spiritual yang panjang. Imam tua mengangguk padanya dengan senyum lembut, lalu membimbingnya dengan perlahan. "Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Xie Cheng menutup mata sejenak, ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis pecah, bukan hanya dari matanya, tapi dari hatinya yang selama ini menahan gundah. Suara takbir bergema pelan di ruangan itu, teman-temannya memeluknya satu persatu, beberapa bahkan menangis bersamanya. Hari itu, Xie Cheng meninggalkan identitas lamanya, bukan untuk menghapus masa lalunya, tapi untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan nama baru, Abdullah. Nama itu ia pilih sendiri, karena ingin selalu mengingat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah. Perjalanan barunya sebagai seorang muslim dimulai dengan langkah-langkah kecil namun bermakna. Ia mulai salat 5 waktu, meski belum sempurna, ia belajar membaca Al-Quran meskipun masih terbata. Ia menulis kembali catatan hariannya, namun kini dengan tinta keimanan yang baru. Di luar sana, dunia tidak serta-merta berubah menjadi ramah. Kabar tentang keputusannya masuk Islam akhirnya tersebar luas. Beberapa biksu tua yang dulu dekat dengannya menganggapnya sebagai pengkhianat. Beberapa media lokal bahkan menuliskan berita miring, menyebutnya sebagai biksu yang tersesat. Namun Xie Cheng tidak marah. Ia tersenyum, mengingat kisah Nabi Muhammad yang juga dicaci dan diusir oleh kaumnya. Ia mengingat sabar Nabi Zulkifli yang tidak pernah marah, bahkan ketika dikhianati oleh umatnya. Ia mengingat kalimat dari Profesor Liang. Jalan nabi-nabi adalah jalan yang tidak mudah, tapi ia penuh cahaya. Dan setiap kali ia bersujud dalam salat, ia merasa berada dalam pelukan Tuhan yang maha lembut. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekosongan, ia telah menemukan tempat kembali. Beberapa bulan kemudian, ia mendapat undangan untuk berbicara dalam sebuah forum dialog antaragama. Banyak yang penasaran, bagaimana seorang biksu bisa menjadi muslim, apa yang ia rasakan, apa yang ia cari. Di hadapan para hadirin dari berbagai latar belakang, ia berdiri dengan tenang dan mulai berbicara. "Saya lahir dalam tradisi Buddha, saya dibesarkan dengan meditasi, keheningan, dan kebijaksanaan. Tapi hati saya selalu bertanya, adakah Tuhan yang benar-benar dekat? Adakah cahaya yang bisa mengisi kekosongan yang tidak bisa dijawab oleh kata-kata? Lalu saya menemukan Islam, bukan karena paksaan, tapi karena sebuah makam kuno, makam seorang nabi yang penuh sabar, telah mengetuk pintu hati saya. Dari situ, saya mengenal Nabi Muhammad, dan saya menemukan Allah. Kini saya tahu, Tuhan tidak pernah jauh, ia hanya menunggu kita benar-benar mencarinya, dan saya bersyukur, saya telah menemukannya." Tepuk tangan menggema. Beberapa hadirin tak kuasa menahan air mata. Kini, Xie Cheng, atau Abdullah,
Tinggal di kota kecil yang lebih damai, ia mengajar bahasa Mandarin di sekolah Islam dan terus mendalami ilmu agama. Ia masih mencatat setiap perjalanan spiritualnya, dan bercita-cita menulis buku berjudul, Dari Lotus ke Sujud, Kisah Nyata Pencarian Panjang Seorang Biksu yang Menemukan Islam. Setiap malam, sebelum tidur, ia bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan suara pelan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ia selalu berdoa, Ya Allah, tetapkan aku dalam iman ini. Bimbing aku untuk tetap rendah hati, tetap sabar, seperti Nabi Zulkifli, dan jadikan aku termasuk umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Amin. Di akhir perjalanan ini, ia tidak merasa telah tiba. Justru ia sadar, inilah awal dari kehidupan yang sesungguhnya.